Belajar farmasi lebih mudah dan seru. Bersama saya Mentor Iksan, kali ini kita akan membahas tentang teori dan instrumentasi spektroskopi IR. Let's get started! Berikut outline yang akan kita bahas pada video kali ini. Kita akan membahas teori dari spektroskopi IR, bagaimana mekanisme terjadinya spektrum, kemudian ada jenis vibrasi, hukum Hooke, dan pergeseran bilangan gelombang. Kemudian kita juga akan bahas instrumentasi, apa saja komponen alat-alatnya. Pada video kali ini kita akan fokus membahas 2 poin ini dulu ya. Sedangkan untuk aplikasinya kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, tunggu apa lagi? Yuk kita bahas satu persatu. Bagaimana kita tahu bahwa radiasi elektromagnetik memiliki dualisme sifat, sebagai gelombang dan sebagai partikel foton. Sebagai gelombang, radiasi elektromagnetik dibedakan berdasarkan panjang gelombangnya. Ada sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio pendek. Nah, pada spektroskopi IR ini kita hanya akan membahas sinar inframerah dengan panjang gelombang 2,5 sampai 15 mikrometer saja. Yang lebih tepatnya dikenal dengan sinar inframerah sub daerah sedang. Ternyata bila radiasi elektromagnetik mengenai suatu senyawa, maka akan terjadi interaksi, termasuk sinar inframerah. Nah, interaksi inilah yang digunakan dalam spektroskopi inframerah atau infrared. Jadi, berdasarkan panjang gelombangnya, sinar inframerah itu dibagi menjadi 3, yaitu sub daerah dekat dengan panjang gelombang 0,78 sampai 2,5 mikrometer. Sub daerah sedang dengan panjang gelombang 2,5 sampai 15 mikrometer dan sub daerah jauh dengan panjang gelombang 15 sampai 50 mikrometer. Nah, berbeda dengan spektrofotometri UV vis, dalam spektroskopi IR ini menggunakan bilangan gelombang dengan simbol V yang ada garis di atasnya. Bilangan gelombang ini merupakan 1 per panjang gelombang. Karena yang digunakan adalah sub daerah sedang, maka rentang bilangan gelombangnya mulai dari 4000 cm-1 sampai dengan 600 cm-1. Ada juga yang sampai sekitar 400 cm-1. Sinar inframerah yang mengenai molekul dalam sampel dapat menyebabkan atom-atom dalam molekul mengalami vibrasi. Vibrasi inilah yang direkam sebagai spektrum IR. Senyawa dengan struktur yang berbeda, walaupun rumus molekulnya sama atau isomer, itu akan menghasilkan spektrum IR yang berbeda. Oleh karena itu, spektrum IR dapat dikatakan sebagai sidik jari suatu senyawa. Nah, tadi kita sudah bahas ya, kalau sinar inframerah ini dapat menyebabkan atom-atom dalam molekul mengalami vibrasi. Vibrasi ini ada 2 macam, yaitu vibrasi ulur dan vibrasi tekuk. Vibrasi ulur itu prinsipnya seperti pegas. Ikatan antar atom dapat memanjang dan memendek. Bila sama-sama memanjang dan sama-sama memendek, maka disebut dengan vibrasi ulur simetris. Namun, bila salah satu ikatan memanjang dan yang lainnya memendek, maka vibrasi ini disebut dengan vibrasi ulur asimetris. Untuk vibrasi tekuk dibagi menjadi 2 lagi, yaitu vibrasi tekuk pada bidang dan vibrasi tekuk di luar bidang. Nah, coba kita bayangkan nih, gunting. Bila atom dalam molekul membentuk gerakan seperti menggunting, disebut dengan vibrasi tekuk skisoring. Jadi, antar atom berlawanan saling mendekati pada bidang yang sama. Nah, bila antar atom arahnya sama pada bidang yang sama, maka disebut dengan vibrasi tekuk rocking. Bila pada suatu bidang, satu atom bervibrasi ke depan bidang dan yang lainnya bervibrasi ke belakang bidang, maka disebut dengan vibrasi tekuk twisting. Sedangkan bila vibrasinya searah, sama-sama ke depan atau ke belakang bidang, maka disebut dengan vibrasi tekuk wagging. Sudah kebayangkan? Sekarang kita lanjut ke hukum Hooke ya. Jadi menurut hukum Hooke, ikatan antar 2 atom itu dapat diprediksi akan muncul pada bilangan gelombang berapa. Caranya dengan menggunakan rumus. Bilangan gelombang dalam cm-1 sama dengan 4,12 dikali akar K per mu. Yang mana K adalah kekuatan ikatan dan mu adalah sistem massa tereduksi. Mu dihitung dengan cara membagi perkalian kedua massa atom dengan jumlah kedua massa atom. Oke, kita ke contoh soal. Hitunglah bilangan gelombang dari OH ikatan tunggal
dan NO ikatan rangkap 2. ARO sama dengan 16, H sama dengan 1, N 14. Nah, untuk menjawab soal ini, langkah pertamanya adalah kita hitung dulu mu-nya. Pakai rumus yang tadi ya, kita masukkan AR-nya, sehingga diperoleh untuk mu OH adalah 0,941 dan mu NO adalah 7,467. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus. Bilangan gelombang sama dengan 4,12 dikali akar K per mu. Sehingga diperolehlah bilangan gelombang untuk OH ikatan tunggal adalah 3003,22 cm-1 dan bilangan gelombang untuk NO ikatan rangkap 2 adalah 1507,76 cm-1. Teman-teman tahu nggak kalau ternyata bilangan gelombang tidak selamanya sesuai dengan prediksi yang tadi, bisa menjadi lebih rendah atau lebih tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi vibrasi molekuler ini. Berikut adalah 6 faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi vibrasi. Yang pertama, penggandengan vibrasi. Yang kedua, ikatan hidrogen. Ketiga, efek induksi. Keempat, efek resonansi. Yang kelima, sudut ikatan. Dan yang terakhir adalah efek medan. Kita ambil contoh nih, ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen antara H dengan O dari gugus karbonil dapat menyebabkan melemahnya kekuatan ikatan C dengan O, karena O tertarik oleh H. Akibatnya, pita vibrasi CO ini akan muncul pada bilangan gelombang yang lebih rendah. Begitu pula efek resonansi yang dapat menyebabkan CO ikatan rangkap 2 menjadi bersifat seperti CO ikatan tunggal, sehingga kekuatan ikatan melemah. Seperti yang kita bahas tadi bahwa kekuatan ikatan tunggal lebih lemah daripada kekuatan ikatan rangkap 2. Nah, hal inilah yang menyebabkan pita vibrasi CO rangkap 2 muncul pada bilangan gelombang yang lebih rendah. Selanjutnya kita bahas instrumentasi dari spektrofotometer IR. Spektrofotometer IR modern terdiri dari 5 bagian utama, yaitu sumber radiasi di mana radiasi inframerah akan diteruskan pada wadah sampel, kemudian fotometer, selanjutnya ada kisi atau monokromator, dan yang terakhir ditangkap oleh detektor yang akan mengubah sinyal inframerah menjadi sinyal listrik. Jika teman-teman mau pelajari lebih dalam, bisa baca referensi di akhir video ya. Sekian obat video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Salam obat video, Pharmacist Learning Partner.